Melaksanakan program Wali Kota Kupang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, SD Negeri Bertingkat Naikoten telah menjalankan sesuai dengan arahan Kepala Dinas dan Kabid Dikdas Kota Kupang kepada media ini di ruang kerjanya pada hari Selasa, tanggal 14 Maret tahun 2023. Kepala Sekolah SD Bertingkat Naikoten, Martin H. Amaral, mengatakan bahwa untuk program yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang terkait makan kelor setiap hari Rabu dan Jumat, serta berbahasa Inggris dan program lainnya sudah dijalankan. Ikuti selengkapnya di sini. Baik, terima kasih. Setelah di-launching oleh Bapak Penjabat Wali Kota untuk beberapa program pada tanggal 14 Februari 2023, yaitu mengenai klub, kemudian bahasa Inggris ya, dengan Loko Pintar ya, Loko Pintar. Beberapa kegiatan yang sudah di-launching itu kita laksanakan sesuai dengan edaran yang ada, sesuai dengan himbauan yang ada, sesuai dengan instruksi yang ada, dan kami sudah laksanakan itu. Untuk kebersihan kami selalu menghimbau kepada anak-anak untuk pungut sampah sebelum dan kapan saja saat mereka ketemu sampah di mana saja, tidak perlu harus disuruh, tetapi mereka harus punya kesadaran sendiri untuk memungut sampah dan buang pada tempatnya. Dan untuk bank sampah ya kami sudah menghimbau, tapi artinya sampai dengan saat ini kami belum bawa untuk ditimbang. Tapi terkus bank sampah ya? Iya. Itu sudah punya tempat-tempatnya belum? Untuk punya tiap kelas belum ada, tapi sejauh ini saya bilang kumpulkan dulu yang mulai dari rumah dulu. Jadi kegiatan ini bukan hanya di sekolah. Kalau di sekolah ada tempat sampah umum itu yang kami kumpulkan, tetapi untuk di rumah juga saya bilang kebiasaan itu hal-hal kecil itu mulai dari rumah, biasanya dari rumah. Jadi masing-masing siapkan kantong plastik di rumah untuk kumpulkan sampah, tapi saya belum cek kembali untuk kami timbang nanti. Tapi memang sudah dilaksanakan. Iya, saya sudah sampaikan setiap kali apel pagi itu yang paling utama yang saya sampaikan adalah menyangkut kebersihan dan memungut sampah plastik, untuk mengurangi sampah plastik itu dengan mengumpulkan sampah yang berupa plastik. Untuk misalnya untuk sisa makanan ya, yang cup-cup yang sehabis dipakai itu saya bilang cuci kemudian kumpulkan, karena kalau mereka kumpul hanya begitu saja kan itu kurang bersih dan itu untuk kesehatan juga kurang bagus. Jadi saya bilang setelah makan cupnya itu dicuci kemudian dikumpulkan, itu untuk kebersihan. Kemudian kami juga 15 menit sebelum pembelajaran itu kami bersihkan lingkungan sekolah. Itu semua untuk guru, tendik, dan siswa. Kami libatkan semua untuk kebersihan. Artinya ada program tambahan yang diberikan oleh PRT melalui dinas ya, menjawab melalui dinas terkait dengan berbahasa Inggris 5 kata per hari. Ya, baik itu untuk bahasa Inggris. Sejauh ini seperti apa? Ya, untuk bahasa Inggris saya himbau lewat apel pagi, kemudian diteruskan oleh wali kelas masing-masing. Dan cara kami untuk sementara ini, kata-kata yang mereka tahu, yang mereka sudah bisa, mereka buat semacam kamus. Jadi mereka punya buku masing-masing untuk mereka tulis kata-kata itu di dalam buku. Misalnya hari ini dia tahu 5 kata, dia tulis. Sehingga suatu saat nanti kalau ditanya lagi yang kata-kata yang kemarin dia tahu, dia kalau misalnya dia lupa atau apa, dia bisa melihat kembali di bukunya itu. Begitu juga dengan percakapan. Dan kita mulai dari percakapan yang paling sederhana, misalnya good morning, kemudian nice to meet you, how are you today, itu artinya kata-kata yang sederhana yang diucapkan setiap kali kita bertemu.
hal itu yang kami lakukan. Tapi saya lihat juga anak-anak juga antusias. Terkait dengan program-program selain, terus juga dengan makan kelor Rabu Jumat itu gimana? Oh iya. Sudah jalan Untuk makan kelor kami juga sudah jalan setiap hari Rabu dan Jumat. Jadi itu guru-guru juga makan kelor, anak-anak juga makan kelor. Hanya ada ini ya, ada sedikit keluhan sih. Tapi itu keluhan dari orang tua, bukan dari kita sekolah. Kalau kita sekolah itu kita namanya program pemerintah kita jalankan, dan kita terus mencari solusi supaya tidak kendala-kendala yang ada itu kita jangan jadikan itu sebagai hal yang menakutkan atau membuat kita tidak bisa maju gitu. Apa keluhan itu? Keluhan itu ada orang tua yang mengatakan bahwa daun kelornya di rumahnya sendiri habis, kadang mereka minta dari tetangga, tapi itu kan merupakan solusi toh Pak. Artinya walaupun di rumahnya habis, dia masih bisa ada upaya untuk meminta dari tetangga sebelah. Itu artinya berarti dia punya usaha. Dan saya sampaikan kepada anak-anak bahwa daun kelor itu makanan yang sehat. Jadi kita tidak perlu takut bahwa nanti bagaimana kalau perut sakit atau tubuh tidak terima. Tapi memang betul ada anak tertentu yang memang tubuhnya tidak terima. Contohnya kalau dia habis makan dia diare. Itu memang biasa. Iya, seperti itu. Jadi artinya itu ya ada satu dari sekian lah, tidak semuanya seperti itu. Jadi program yang sudah dicanangkan itu yang kita jalankan, dan kita dengan cara kita supaya artinya anak-anak itu merasa tidak tertekan ya. Kita sampaikan dengan bahasa yang enak, kata-kata yang bagus, sehingga mereka juga merasa bahwa oh ini bukan suatu tekanan. Ada satu yang mungkin terkait dengan siswa yang juga belum bisa baca tulis. Oh iya. Memang program Logo Pintar di luar ada, tapi bagaimana sekolah menyikapi ini bagi adik-adik kita, anak-anak kita yang belum bisa baca tulis? Apa langkah-langkah lain yang ibu mereka lakukan? Oh iya, menyangkut anak-anak yang belum lancar baca, pada awalnya memang kami masih puluhan orang, tetapi kami punya program di mana misalnya guru kelasnya itu setiap hari itu ada bimbingan. Jadi tidak hanya menunggu misalnya jadwal tetap, kami punya jadwal hari Selasa dan Jumat. Tetapi selain daripada hari-hari itu, misalnya anak yang belum lancar baca itu dikoordinasi dengan orang tua sehingga dia datang agak lebih cepat sehingga gurunya bimbing. Dan puji Tuhan, artinya perkembangannya bagus. Berapa persen sekarang? Data yang artinya dari setiap kelas itu ada yang, kalau kelas tinggi sudah tidak ada lagi yang tidak lancar, hanya paling kelas 1, 2, 3. Iya. Artinya kalau satu kita masih maklumi. Iya. Kelas 2 mungkin masih sedikit. Iya. Kelas 3 ya. Tapi kalau 4, 5, 6 ini yang terkadang menjadi masalah di kelas 4, 5. Iya. Tapi setelah berjalan beberapa bulan ini untuk kelas tinggi sudah tidak ada lagi. Memang kalau untuk tingkat pemahaman ya itu ada 1-2 orang yang belum untuk pemahaman. Tapi kalau untuk lancar baca semua sudah lancar baca. Iya. Artinya tidak ketinggalan lagi kayak tidak ketinggalan. Iya. Karena masa pandemi Kota Kupang menciptakan banyak sekali buta huruf, dan termasuk salah satu penyumbang paling besar angka buta huruf ke SMP itu dari SD semua. Dan itu kita tidak bisa pungkiri itu, kenyataan demikian. Iya. Nah itu yang terakhir bagi ibu, pertanyaan yang terakhir, bahwa dari kegiatan-kegiatan yang ada, program yang sudah ada, ibu merasa berat atau tidak? Atau ibu mungkin punya pemikiran tersendiri, ibu punya masukan-masukan, mungkin ini saling sharing kepada dinas atau kepada, supaya mereka tahu bahwa program ini perlu kita perbaiki di sini. Yang sudah dicanangkan berjalan baik, dan kami juga merasa bahwa ini suatu program yang bagus, yang perlu kita laksanakan tahap demi tahap, kita lewati, dan suatu saat nanti pasti akan menciptakan suatu
situasi yang lebih baik dari masa pandemi itu, karena kita sudah tertinggal 2 tahun dan kita harus kejar ketertinggalan itu. Dan seperti tadi yang soal belum lancar membaca, itu kegiatan yang kita laksanakan dari sekolah kami itu ada kerjasama juga. Ada kerjasama misalnya dengan Lopo Pintar itu dengan kelurahan. Kemudian ada lagi namanya reading camp. Reading camp itu kami kerjasama dengan LPMP. Kemudian ada lagi Bakti BCA. Itu kerjasama dengan Bank BCA. Itu juga mengenai literasi. Jadi kiat-kiat yang perlu kita lakukan di sekolah ini supaya anak-anak ini termotivasi untuk belajar. Dan yang paling utama itu adalah literasi. Kalau literasinya mereka literasi membaca, kemudian numerasi, kalau mereka sudah bagus, pasti mereka lebih termotivasi lagi untuk belajar hal-hal yang lebih kompleks untuk mereka. Bagaimana dengan teman-teman guru yang menjalankan program dinas? Teman-teman juga melakukannya dengan senang hati. Dan ada yang merasa berat kalau sebentar lagi satu program lagi, sebentar program ini. Tidak, sejauh ini tidak, karena kami setiap hari Sabtu itu kami ada rapat evaluasi antar guru dan tindik, dan tidak ada kendala yang disampaikan oleh teman-teman guru. Cuma itu saja mungkin yang tadi ada orang tua yang menyampaikan iya itu saja. Kalau untuk kegiatan lain tidak ada masalah. Ya, yang saya maksudkan adalah yang pelaksana program adalah kepala sekolah dan guru. Apakah mereka mungkin merasa berat, mereka mungkin merasa belum satu program belum jalan bagus, kok datang lagi program yang lain. Kalau sejauh ini tidak ada. Ya? Tidak ada. Kami laksanakan dengan baik. Baik Bu, terima kasih buat waktunya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk pagi yang indah ini.